Kalau yang saya lihat santet pakai waktu. Santet waktu. Jadi dia pakai waktu. Jadi waktunya seandainya 41 hari, oh ini 6 bulan, pasti dia akan meninggal. Jadi selama orang yang melakukan santet itu biasanya orang memakai ilmu hitam. Santet itu akan masuk itu dengan dia biasanya orang mencari mata luka ya. Mata luka itu titik lemah seseorang itu, walaupun orang itu mempunyai. Kucing. Menurut para ahli spiritual, kucing memiliki kemampuan alami untuk mendeteksi adanya makhluk halus maupun energi negatif. Bahkan kucing sendiri bisa bertindak sebagai pelindung atau perisai bagi si rumah maupun penghuninya. Selain itu, di ajaran agama tertentu, kucing ini dianggap hewan yang suci yang jauh dari najis. Bahkan ada suatu bangsa di suatu peradaban yang sampai menyembah kucing karena dianggap kucing itu adalah dewa yang memberi perlindungan terhadap pertanian dan lain-lain. Kisah horor kali ini mungkin bisa menjadi referensi terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai bias, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Buat bias-bias yang baru tune in ke channel aku, kalian aku Forbia. Di sini aku mau menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga buat kalian. Jadi guys, cerita yang mau aku bawain ini sebenarnya aku udah baca dari dulu, akan tetapi aku belum sempat bawain karena link ceritanya itu aku belum nemu. Nah, akhirnya tadi aku udah cari-cari lagi, aku browse tuh ya web browser aku, historinya apa aja. Nah, pas nemu, aku langsung tuh rangkumin dan nanti aku udah sematin juga di dashboard di bawah kalau misalkan kalian mau baca sendiri. Nah, ini ceritanya ada dalam bahasa Inggris ya. Jadi memang kejadiannya bukan terjadi di Indonesia, melainkan di luar negeri. FYI aja, for your information. Nanti nih, cara pembawaan aku ini, pas nanti cerita itu udah dibawakan dengan style aku. Karena biar kita lebih dapat menyelami ke kisahnya gitu, biar lebih relate gitu bagi kita. Nah oke, biar nggak lama-lama nih ya, kita langsung aja ke ceritanya guys. Narasumber kita kali ini, kita sebut saja namanya Bella. Kejadian ini terjadi pada saat Bella ini berumur 13 tahun. Nah, pada waktu itu keluarganya Bella ini pindah ke sebuah rumah dupleks yang mereka sewa di kawasan Philadelphia Selatan. Nah, buat bias-bias yang masih belum nangkep nih, rumah dupleks itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi rumah dupleks itu adalah konsep hunian dengan satu bangunan tunggal, akan tetapi yang tinggal di situ itu bisa dua kepala keluarga atau dua kakak atau dua rumah tangga. Nah, maksudnya gimana nih? Apakah numpang kakak atau gimana? Atau ngekos atau gimana? Bukan guys. Jadi ini fotonya, kurang lebih ilustrasinya kayak gini. Jadi kelihatannya kayak satu bangunan rumah kan. Akan tetapi kalau misalkan kalian perhatikan lagi nih, di sisi kanan dan di sisi kiri itu tuh ada pintu masuknya masing-masing. Jadi ini satu bangunan, akan tetapi kalau misalkan udah masuk ke dalam, sebenarnya ini satu rumah sendiri, ini satu rumah sendiri, dan masing-masing ada ruang keluarga sendiri. Dipisahinnya bangunan ini sama apa nih? Nah, sama dindingnya dinding sharing gitu. Nah, sedangkan rumah dupleks tempat keluarganya Bella ini sewa, ini sebenarnya awalnya nih dulunya ini adalah sebuah rumah tua yang memang satu bangunan awalnya gitu. Satu bangunan, terus si pemilik propertinya ini memutuskan untuk merubah bangunan ini menjadi rumah dupleks karena memang udah lama nggak dihuni. Akhirnya dipotong lah gitu ya di tengah-tengahnya. Nah, bagian di mana si keluarganya Bella ini tinggal atau sewa itu terdiri dari ya ruang keluarga, dapur, terus ada 3 kamar. Nah, rumah ini dihuninya sama siapa nih? Jadi rumah ini tuh dihuninya oleh 6 orang guys. Jadi 3 kamar untuk 6 orang. Nah, gimana pembagiannya? Kamar pertama ini ayah dan ibu ya, papa mama. Nah, anak-anak kan sisanya 2 nih. Jadi bertiga gitu.
Jadi ya kalau mau dibilang sempit nih, bagi beberapa kita ini sebenarnya nggak gitu miris gitu, nggak sempit-sempit amat. Tapi kalau misalkan buat ukuran Bella, di sini sih dia merasa katanya, aduh privacy itu jadi kurang nih. Apalagi kan di umur-umur remaja ya 13 tahun, kalau misalkan dia mau teleponan sama pacarnya atau PDKT kan awkward ya, di kanan kiri ada adik kakak gitu ngedengerin, nanti dicengin gimana gitu. Maka dari itu akhirnya si Bella ini kadang sering pergi nih ke loteng. Nanti di loteng itu dia kayak healing, menyendiri, terus dia baca novel, terus nulis diary gitu. Dear diary, aku pengen banget deh punya kamar sendiri. Atau kayak, dear diary, ini kok si mama kerjanya marah-marah. Karena emang bener guys, mamahnya si Bella ini marah-marah mulu sedari pindah gitu. Ngomel lah, ini barang kok hilang lagi. Mama itu pada waktu kita pindahan, mama udah rapihin semuanya. Ayo kalian semua taruh di mana? Nah, siapa tuh yang mamahnya sering ngomel begitu? Kalau barang hilang dimarahin, mama aku. Di sini Bella dan saudara-saudaranya juga jadi ikut stres karena diomelin mulu, dikotbahin mulu sama mamahnya, dikeramasin gitu. Karena barangnya itu memang random guys, suka hilang dan munculnya tuh di tempat-tempat yang mind blowing, kayak gak mungkin deh aku taruh di situ. Karena gini, mamahnya itu memang agak OCD gitu guys, agak pokoknya rapih lah. Kalau dia taruh sisir gitu ya, dia taruh sisir, gak mungkin dia taruh sisir ini tuh di meja makan, dia taruh sisirnya di tempat sisir gitu. Dan ini anak-anaknya itu udah pada paham emaknya kayak gimana. Jadi mereka itu gak mungkin meletakkan barang-barang sembarangan, yang ada itu cari gara-gara doang. Sempat ada tuh ya satu masa dimana gunting kuku sama deodoran hilang. Wah udah abis lah itu si Bella sama saudara-saudaranya. Kalau kata Bella sendiri sih, dia tuh merasa ya hilang barang itu kayaknya kalau di rumah ini sih wajar-wajar aja. Kenapa dia ngerasa kayak gitu? Karena emang dia itu ngerasa ada yang ganjil nih sama rumah ini. Dan hal itu tuh divalidasi dengan setiap kali si Bella ini ganti baju guys. Dia itu tiba-tiba seluruh bulu kuduknya tuh merinding gitu. Seakan-akan kayak ada orang di belakang dia tuh yang lagi memperhatikan dia ganti baju. Tapi kalau misalkan si Bella ini balik gitu ke belakang, gak ada orang. Memang sih dia sekamar tuh kan 3 orang. Tapi biasanya kayak hal-hal privacy begini tuh gak mungkin dilanggar lah. Bella sendiri tuh bilang dia itu sebenarnya adalah anak yang lumayan peka lah sama hal-hal kayak gini. Karena ini bukan kali pertama dia tuh bertemu dengan sosok tak kasat mata. Bahkan pas si Bella ini pindah ke rumah ini, dia tuh udah mikir, oh kalau ada yang aneh-aneh ya wajar lah, rumahnya juga kayak gini gitu. Karena terus mengalami hal tersebut, akhirnya Bella pun duduk di kamarnya nih. Dia terus nungguin saudara-saudaranya itu udah keluar kamar. Hingga akhirnya dia cuma sendirian. Terus dia tuh bilang kayak gini, oke, aku mau kita bikin perjanjian ya. Kalau kalian bisa berhenti mindah-mindahin barang dan bisa berhenti bikin mamah aku teriak-teriak, aku akan perbolehkan kalian ngintip aku ganti baju deh. Tapi dengan syarat kalian harus dari jauh, jangan deket-deket karena itu bikin aku nggak nyaman. Gitu kata si Bella ke ruangan yang kosong. Cuma semenjak si Bella nyebut kayak gitu, barang-barang di rumah itu berhenti hilang. Dan di sisi lain, Bella ini nggak pernah merinding lagi kalau misalkan dia lagi ganti baju. Jadi ya aman aja. Bahkan mamahnya Bella ini secara mental ya makin lama juga makin kelihatan happy karena barangnya kan jadi tetap ada di posisinya masing-masing ya. Dia bahkan sampai bilang gini ke si Bella, Bel, kayaknya temen tak kasat mata ini sudah pergi ya dari sini. Nah di sini si Bella cuman senyum aja ke mamahnya. Karena Bella tuh tahu belum pergi ini mah, ini semua berhenti karena aku bikin perjanjian gitu di dalam hati si Bella. Lama-kelamaan akhirnya sosok tak kasat mata ini pun mulai menunjukkan diri mereka lewat mimpinya Bella. Dan menampakkan dirinya itu berkali-kali guys, jadi nggak cuma sekali doang.
Di sini pun Bella bisa memberitahukan kepada kita, jadi sosok tak kasat mata ini merupakan 2 orang remaja laki-laki yang kayaknya seumuran sama si Bella nih kalau dari perawakannya, sekitar umur 13 tahunan. Setelah itu di mimpi pun Bella bercakap-cakap dengan mereka dan mereka berkata kepada Bella kalau selama ini mereka itu tinggalnya di loteng. Iya, loteng yang sama tempat Bella sering menyendiri, nulis diary, dan membaca novel. Cuma dalam hatinya si Bella, ini mah aman aja nih, orang hantunya friendly, kayak Peter CS-nya Teh Risa Saraswati. Akhirnya di situ mereka pun hidup berdampingan lah dengan setiap malamnya si Bella ini selalu bermain dengan mereka di dalam mimpinya. Hal ini pun terus berlanjut sampai akhirnya Bella menginjak usia ke 17 tahun. Ini lumayan lama ya, 4 tahun loh berdampingan sama mereka. Nah pada suatu saat kondisi ekonomi keluarganya Bella ini perlahan pulih ya, sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih lega lah. Nah di sini si The Boys, aku julukinnya The Boys aja ya. Si The Boys ini tuh bilang ke Bella kayak gini, Bel, kamu kan sekolahnya bentar lagi juga beres, tinggal kamu kuliah. Udah, kamu tetap aja nih di rumah ini, gak usah ikut sama keluarga kamu. Nanti nih, kamu cari roommate ya, teman sekamar. Kamu kosin nih kamar-kamar yang ada di sini kan ada 3 kamar. Kamu di kamar 1, ntar 2 teman kamu di kamar lain. Patungan deh bayar sewa duplex ini. Gitu nih kata si The Boys. Di sini ya yang namanya laki kalau udah ngebujuk tuh kayak logika manis aja. Padahal mereka itu nggak ada kulit dan daging loh. Masih aja dipiara itu mulut manis padahal tinggal jiwa ya. Nah, si Bella yang akhirnya galau dan kebingungan antara ngikutin saran si The Boys apa ngikut aja sama keluarga, akhirnya memilih untuk diam. Namanya juga wanita ya, kalau udah bingung udah diem aja. Akan tetapi Bella mohon maaf, kamu itu silent treatment kepada Saiton, yang memang literally Saiton ya. Mungkin orang aja kesel kalau di silent treatment, apalagi ini Saiton. Dan akhirnya dia pun harus menuai akibat dari silent treatment. Di sini mulailah si The Boys ini menyabotase mimpinya Bella. Jadi Bella ini berada di dalam mimpi, dimana kalau dia itu tahu dia lagi mimpi, pada saat dia bangun, tapi sebenarnya dia lagi mimpi. Ntar dia bangun lagi, tapi sebenarnya itu mimpi. Kayak film Inception pokoknya. Nah, fenomena ini si Bella namai dengan dream loop. Tapi mau bagaimana lagi? Apapun yang terjadi kan hidup harus berjalan ya. Bella pun di sini bersiap-siap guys, bangun, mandi, sikat gigi, beresin buku, bawa tas gitu ya, pamit, dan akhirnya dia pergi ke sekolah tuh. Akan tetapi karena tidurnya itu gak nyaman kan, rada-rada telat, sehingga dia harus lari buat ngejar bus sekolah. Nah, pas dia lari ini guys, ketabrak si Bella ini. Lalu tiba-tiba semuanya gelap. Saat Bella membuka mata, dia melihat kalau dia itu sedang berada di kamarnya dan dia sedang terbaring di kasurnya. Dia langsung lihat keadaan dirinya, dia lihat tangannya ya, apa dia baik-baik saja gitu. Pas dia lihat kok baik gitu. Terus dia ngelihat jam kan, sama ngelihat tanggal. Ternyata itu semua cuma mimpi, gengs. Cuma mimpinya tuh kerasa panjang banget, detail banget kata si Bella. Kata Bella, kadang mimpinya itu nggak selalu tentang menjalankan rutinitas kayak tadi. Jadi agak variatif. Pernah ada suatu saat di mana si Bella ini kayaknya tuh lagi mau tidur, tapi kok tiba-tiba dia muncul di dapur dan sedang membuat roti.
Nah, Bella yang cemas akhirnya menceritakan keadaannya dia tuh ke kakaknya, guys. Siapa tahu kakaknya ini bisa memberikan solusi atas masalah yang dia sedang alami. Akan tetapi kakaknya bilang gini, Bella, ini juga masih mimpi. Wah, puyeng dah tuh. Akhirnya si Bella ini tuh bingung. Nah, ini ada satu mimpi lagi. Jadi si Bella ini bermimpi dia mindahin kucing dia dari luar itu ke dalam. Padahal biasanya kucingnya ini memang sering disuruh di luar, guys, gak masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, kata si Bella, dari mimpi kucing ini, dia tuh tahu nih, ada perubahan dalam skema dream loop-nya dia. Jadi, abis mimpi kucing itu, dia tuh kan ada mimpi lagi nih. Dia mimpi kalau mamahnya itu teriak-teriak, bentak-bentak Bella perkara Bella ini bangunnya kesiangan. Jadi gini guys, kalau Bella bangun kesiangan, otomatis mamahnya juga bakal kesiangan. Karena tugasnya Bella adalah buat bangunin mamahnya. Jadi emang Bella itu dipercayai sama mamahnya untuk bangunin mamahnya ini setiap pagi. Cuma dikarenakan kondisi fisik dan mental Bella ini lagi kacau-kacaunya, akhirnya dia pun kesiangan telat bangun. Di sini mamahnya tuh marahnya bener-bener marah banget guys, nonstop. Si Bella lagi mandi dimarahin, dia lagi kancing baju dimarahin, beresin buku dimarahin, pokoknya dimarahin. Bella itu salah pokoknya. Dan emang Bella itu terima aja karena mamahnya karakternya emang kayak begitu, dan ini tuh kayak konsekuensi bagi Bella yang emang sudah lalai dalam tugasnya. Di sini pun akhirnya Bella pamit ke mamahnya dan dia pergi untuk sekolah. Karena memang udah telat, dia pun gak bisa pergi naik bus sekolah ya, karena bus sekolahnya udah pergi duluan. Dia pun akhirnya jalan gitu ya sambil menundukkan kepalanya karena masih sedih. Terus di sini pun si Bellanya nahan nangis, kayak perih banget gitu ya. Gua ada masalah dengan sosok tak kasat mata, susah tidur, mimpi kayak rep-repan, dimarahin pula sama mamah gua gitu. Dia jalan, dia pelan-pelan sambil sedih, lalu tiba-tiba buah, dia kehantam truk guys, dan seketika semuanya menjadi gelap kembali. Di sini Bella pun membuka matanya dia, dan yang dia lihat itu cuma kegelapan. Setelah perlahan dia bisa menyesuaikan matanya, dia memang bisa melihat ke arah jendela kalau di luar itu masih malam. Jadi Bella tuh masih di tempat tidur ya. Nah pas dia lagi tidur begitu, dia ngerasa di samping perutnya itu ada sesuatu yang kayak mepet mencengkram gitu. Akhirnya dengan hati-hati Bella pun ngeliat kan ke arah perutnya itu. Pas dia lihat, dia pun langsung bernafas lega guys. Karena ternyata yang lagi mepet-mepet itu adalah kucingnya dia. Di sini akhirnya Bella pun menarik dan membuang nafasnya biar dia lebih tenangan. Terus dia tiba-tiba ngeh nih. Ternyata seluruh badannya dia itu udah basah karena keringat guys. Dan kasurnya dia juga udah basah, udah lembab. Akhirnya si Bella pun memutuskan untuk bangun, terus ganti spray, ganti selimut, terus dia buka baju, ganti baju, mandi gitu ya, udah pakai baju baru, udah nyaman, dia kembali tidur. Nah cuma pas tidur dia mikir, aduh jangan-jangan ini mimpi. Akhirnya dia pukulin diri dia, ayo ini mimpi bukan gitu kan, dia goyang-goyangin badannya sampai dia tuh bener-bener yakin kalau ini tuh dunia nyata bukan dunia mimpi. Dan kalian tahu keselnya apa? Tiba-tiba Bella mendengar suara cekikikan dari arah loteng. Lalu selepas daripada itu, The Boys ini berhenti mengganggu Bella. Di sini pun Bella nggak bisa ngasih tahu secara pasti atau langsung memberikan pernyataan nih ini karena apa gitu, karena dia pun nggak bisa melogikakan hal ini. Akan tetapi satu yang pasti, semenjak kucingnya tidur sama Bella, Bella ini aman. Dan yang masih menjadi misteri adalah gimana caranya si kucing ini bisa masuk ke dalam rumah.
Karena udah dipastiin nih, malam sebelumnya nih, sebelum si Bella tidur, kucingnya ini ada di luar rumah guys. Dan nggak mungkin dia tuh bisa masuk sendiri ke dalam tuh, nggak mungkin. Oke lah, anggaplah ada yang masukin ke dalam. Tapi bagaimana caranya kucing ini bisa masuk ke kamarnya Bella? Tapi di sini Bella itu bersyukur banget karena semenjak kucingnya memutuskan untuk tidur sama Bella, akhirnya mimpi buruk Bella pun berakhir. Wah, gengs, ini menurut aku ceritanya tuh intens banget. Karena aku kayaknya sempet deh ngalamin mimpi kayak gitu. Tapi nggak sampai berlapis-lapis kayak si Bella. Kok si Bella tuh kasihan banget guys, berlapis-lapis, capek loh mimpi kayak gitu tuh. Dan mengenai hal kucing ya guys, percaya nggak percaya, emang di beberapa mitos gitu, bahkan kepercayaan seperti yang aku udah sebutin, kucing ini memang dianggap mampu untuk menolak kutukan, kesialan, atau energi negatif gitu loh. Aku pun gak ngerti sih sistemnya tuh kayak gimana, tapi itulah yang dipercayai. Nah, teman-teman aku juga yang muslim ya, yang beragama Islam tuh pernah bilang ke aku kalau kucing ini tuh adalah hewan yang dianggap suci di agama Islam karena kucing adalah peliharaannya Nabi Muhammad dan juga termasuk atau adalah hewan yang dikasihi sama beliau. Selain itu, peradaban Mesir kuno nih, bangsa itu memang memuja dan menyembah kucing. Jadi kucing itu sangat amat dihargai guys, karena dianggap dewa yang menjaga pertanian di sana. Bahkan di kepercayaan lainnya, ya memang kucing itu dianggap penolak bala. Kalian pernah nonton film The Mummy nggak? Mummy itu pas lihat kucing langsung hancur tuh, langsung kabur. Hey, get your ugly face off of her! Look at that guy. Nah, karena kan lagi marak nih ya guys mengenai santet, pelet nih. Menurut aku, kalau emang kita anxiety, kita overthinking, apakah kita kena ilmu hitam atau apa, ya mungkin kita bisa mulai mempertimbangkan untuk memelihara kucing di rumah. Aku juga jujur aku nggak punya kucing guys, karena aku nggak ngerti cara ngurusnya. Sama aku lihat orang-orang pelihara kucing ini kan bosi banget ya. Aku takutnya tidak bisa memenuhi ekspektasi si kucing. Tapi mungkin boleh sih aku nanti pertimbangkan. Oke, mungkin itu aja ceritanya. Aku mau minta maaf kalau misalkan aku ada salah-salah kata dalam penyebutan ataupun penyampaian. Support aku dengan like, comment, subscribe, dan share. Oke, mungkin itu aja. Thank you guys. See you in the next video. Bye-bye.